bernama Moses P.A. Ampang itu menyertai membuat gerakan untuk kemerdekaan negeri Sabah. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan juga yang lagi sakit semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Dan juga tak terlupa saya juga mengingatkan untuk teman-teman semua warga negara Indonesia, warga Indonesia yang ada di Malaysia yang berstatus pendatang asing tanpa izin, pendatang haram, pati, blacklist, ataupun apa istilahnya ya kan. Yang mau balik sekarang ini ada program repatriasi migran di tahun 2024 ini ya, rekalibrasi kepulangan, repatriasi migran ataupun apa itu tetap namanya pulang dengan biaya murah ataupun dengan compound murah. Cuaca panas, belum ada tanda-tanda hujan untuk daerah dekat kampung saya. Oh ya, ini ada apa ya? Ada yang di tag dari teman saya juga yang dari Instagram. Ini cukup menarik, mengejutkan dan juga cukup mencengangkan gitu. Kok ada sebuah apa ya? Sebuah pergerakan yang di Malaysia ini cukup fenomenal ya kan. Sebenarnya sih bukan bukan saya sih yang mau membahas ini, tapi ya nggak apa-apa kita reaction karena ini di tag dari teman-teman di Instagram, Facebook, dan juga dari yang ada di YouTube juga gitu, di tag juga sempat dibahas gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin walaupun dihujat ya kita cuman sebenarnya sih bukan apa ya, bukan bagian dari saya untuk mereaction apa yang ada di Malaysia gitu ya teman-teman ya. Apa itu bang, ini di tag dari teman saya itu yang di akun TikToknya, akun Facebooknya, ataupun mungkin akun YouTube-nya juga ada. Saya malas mau mencari. Itu nama akunnya itu Moses PA Ampang. Nah, Moses PA Ampang. Dan ini cukup mengejutkan dan cukup apa ya, mengagetkan gitu ya. Negeri yang damai, aman, makmur, madani gitu kan. Kan terkenal dengan Malaysia itu Malaysia Madani ya teman-teman ya, Malaysia Madani gitu. Kok mau ada anak muda yang membuat gerakan untuk kemerdekaan sebuah negeri ataupun wilayah gitu ya. Ini cukup mengagetkan gitu ya. Itu di mana bang? Ini dia. Nah, sertailah gerakan anak muda yang ada di untuk menyertai kemerdekaan negeri Sabah. Wah, ini cukup mengagetkan gitu ya teman-teman ya ini ya. Ini dari Moses PA Ampang gitu. Republik Sabah North Borneo atau RSNB gitu ya. Wah, ini cukup apa ya? Cukup ini ya, dia harus ditindak serius ini dari kerajaan Malaysia gitu. Ini sudah terang-terangan itu bahwa dari ada seorang anak muda yang bernama Moses P.A. Ampang itu menyertai membuat gerakan untuk kemerdekaan negeri Sabah. Wah, ini bisa lepas, ini bisa merdeka sendiri Sabah Sarawak ya kan. Kira-kira menurut teman-teman ini siapa seorang Moses P.A. Ampang ini ya? Saya juga kurang tahu karena nggak familiar gitu namanya, dan juga saya juga nggak kenal beliau gitu ya. Ini saya temukan dan juga di tag dari teman-teman saya, orang-orang Malaysia, warga Johor gitu. Bang, coba sesekali reaction ini bang, katanya di akunnya Moses PA Ampang katanya. Dia membuat pergerakan, membuat apa ya, komunitas lah gitu ya, komunitas untuk anak-anak muda yang di daerah Sabah. Wah, ini cukup mengagetkan gitu untuk anak muda yang daerah Sabah gitu untuk membuat pergerakan kemerdekaan negeri Sabah. Itulah yang tadi yang saya bilang, Republik Negeri Sabah North Borneo RSNB. Wah, kira-kira teman-teman pernah mendengar terus ataupun yang sudah tahu itu Moses PA Ampang itu siapa sebenarnya gitu ya. Saya juga nggak tahu, silakan komentar di kolom komentar ya. Ini menurut saya sih, kalau ya sebenarnya kan saya bilang tadi Malaysia kan negeri yang aman, damai, sejahtera dan madani. Kok ada anak muda
yang membentuk pergerakan untuk kemerdekaan seperti ini ya. Ini cukup-cukup mengkhawatirkan ataupun udah garis merah, garis kuning gitu ya. Cukup-cukup ini juga. Ya mungkin video ini juga mungkin bukan dari satu orang gitu yang mereaction ini, mungkin ada juga yang lain juga dari influencer juga yang menyepil gitu siapa Moses P. Ampang ini ya teman-teman ya. Ini warga Sabah gitu. Wah ini kan cukup mengagetkan ya. Tapi menurut saya sih ya kalau bisa sih jangan di apa ya, jangan merdeka lah seperti itu ya. Maka Malaysia itu cuma ada di Semenanjung ya. Mungkin ini ketidakpuasan dari warga Sabah ataupun warga Sarawak gitu ya. Dikira orang Malaysia itu majunya cuma di Semenanjung saja, sedangkan daerah Sabah Sarawak itu jalannya pun banyak yang hancur, belum rusak, belum bagus ya. Walau alam saya nggak pernah ke Sabah Sarawak teman-teman ya, saya cuma tahunya di Semenanjung gitu ya. Dan juga yang paling banyak di spill ataupun di para influencer itu sering dibikinkan vlog ataupun trending jalan Malaysia bagus itu cuma rata-rata di Semenanjung gitu, Johor, Malaka, Kuala Lumpur itu ya teman-teman. Tapi kalau Sabah Sarawak jarang mereka posting. Ada dulu jarang banyak hancur itu daerah Sarawak, khususnya daerah perbatasan Kalimantan dengan Sabah ataupun Sarawak gitu ya kan. Cukup-cukup mengherankan gitu ya. Menurut saya sih ini sah-sah saja, tapi untuk kedepannya tidak bagus buat Malaysia. Sempat nanti Sabah Sarawak merdeka, wah menjadi saingan berat gitu kan. Apalagi dia membuat ibu kota sendiri gitu. Kalau di Indonesia ada IKN di Kalimantan, nah nanti Sabah Sarawak sebelahan gitu dengan IKN. Jadi kalaupun ada permasalahan ataupun perang antar negara, ya suruh pemimpinnya aja berantem gitu, warganya yang nonton gitu ya. Ini pemimpin Indonesia yang ada di IKN, ini yang ada di kalau Republik apa kalau Sabah merdeka dia kan mau membentuk republik ya itu. Kalau memang ada selek nanti ya berantem pemimpinnya saja gitu ya teman-teman. Ya ini kira-kira menurut teman-teman Moses P. Ampang ini apakah eh, didukung ataupun enggak ataupun gimana? Ya semuanya saya serahkan kepada warga Malaysia sendiri, karena saya tidak ada hak yang mutlak untuk mengkomentari, mengcounter warga Malaysia ataupun warga Sabah Sarawak. Saya nggak ada hak untuk itu. Ini terserah dari warga Malaysia sendiri ya yang menilai, karena saya bukan warga Malaysia, saya warga Indonesia. Jelas ya. Dan juga tak lupa juga saya kembali mengingatkan buat teman-teman semua yang mau balik maupun ada program repatriasi migran Malaysia di tahun 2024 ini, ikutilah gitu ya. Oke teman-teman, begitu saja video singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan kalau mungkin terlalu banyak video saya dari channel saya ini mencampuri urusan Malaysia. Tapi sudah saya bilang dari awal, karena algoritma ini YouTube saya ini dibuat di Malaysia, jadi otomatis algoritmanya hanya seputar-seputar Malaysia gitu. Pernah saya buat masalah di tempat lain, malah nggak EPP, kata orang itu EPP for your page. Lah, itu saja video singkat saya. Mohon maaf segala kekurangan. Segala pesan dari saya, tebarkan terus kebaikan dimanapun kalian berada. Jaga kesehatan, jaga sholatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, sehat selalu.